Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM. Kami hadir di sini untuk melayani sahabat koperasi dan UKM melalui video pelatihan e-learning dengan memperhatikan peluang pasar yang sedang dibutuhkan pada masa pandemi COVID-19. Agar koperasi dan UKM dapat bertahan dan mampu bersaing sehingga menjadi semakin maju dan mandiri. Selamat mengikuti pelatihan di edukukm.id. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bersama koperasi dan UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video e-learning Kementerian Koperasi dan UKM. Hari ini kita akan belajar tentang sayuran online di masa pandemik seperti sekarang ini. Halo, selamat pagi Kak Hani. Iya, selamat pagi Mbak Ulan. Kak Hani, bisa sedikit diceritain nggak tentang usaha di Pancar Farm ini? Usaha di Pancar Farm ini sebenarnya sudah cukup lama ya. Kurang lebih pada saat saya resign dari pekerjaan saya, kemudian saya memutuskan untuk menjadi petani. Oke, sebelumnya kerjanya di mana? Sebelumnya saya kerja di kantor pemerintahan lah. Oh, kantor pemerintahan, dan sekarang akhirnya banting setir untuk berwirausaha sendiri. Oke, terus kenapa sih tertarik bikin usaha Pancar Farm ini? Karena kalau sayuran itu kan dibutuhkan setiap hari, dan saya kira masyarakat Jakarta hari ini membutuhkan hidup sehat. Hidup sehat itu menjadi prioritas ya. Apalagi perkebunan kita ini kan tidak jauh dari Jakarta, hanya 1 jam. 1 jam dari Jakarta. Nggak, tapi kita nggak terasa ya, kayak ada jauh banget padahal cuma 1 jam gitu ya. Ya karena jalannya memang terlalu banyak lika-likunya. Oh oke. Untuk penjualannya bagaimana? Penjualannya sih alhamdulillah. Sekarang kalau sebelumnya kan kami hanya memasarkan di pasar-pasar modern, kemudian beberapa perusahaan startup. Kita satu harinya itu kirim kurang lebih 100-an kilo ya, kalau dulunya. Kemudian di masa pandemi COVID ini justru mengalami peningkatan yang signifikan, naik sampai 200-300% lah. Dari yang tadinya misalnya kangkung, bayam itu secara keseluruhan 50 kilo bisa menjadi 200 kilo, 250 kilo. Wow, ya. Oke, sangat meningkat berarti ya. Di sini ada berapa jenis sayuran yang ada di Pancar Farm ini? Kalau di sini ada bayam merah, ada kangkung, kemudian ada beberapa lain lagi seperti terong, wortel, ya? Iya. Itu bayam merahnya. Ada jagung manis, ada timun, kemudian ada cesim, pakcoy, dan beberapa sayuran lainnya seperti seledri, daun bawang itu kita tanam juga, dan kita kirim juga itu ke mana, perusahaan startup ya. Yang ada di Jakarta? Atau seluruh? Hanya di Jakarta aja. Tapi kebetulan kan gudangnya kan deket dengan ini, dengan Sentul. Dari beberapa item sini ada satu sayuran favorit yang selama masa pandemik ini tuh yang paling meningkat. Itu apa itu yang paling favorit? Kangkung, ini dia kangkung. Oh, ini si kangkung ini. Kangkung ini jadi favorit kita karena dia lebih fresh, lebih crunchy gitu ya. Kalau ini batangnya itu lebih crunchy dibandingkan dengan sayur-sayur yang ada di pasar itu kan lemes, gampang lemes. Oh oke. Ya kan. Dan ini juga gede-gede ininya. Kualitasnya beda ya. Iya. Kualitasnya beda. Ini kayak bayam merah ini juga kelihatan lebih segar, lebih fresh kan, dan daunnya juga dia lebih besar. Itu kita kebetulan juga tidak pakai pupuk kimia ya, hanya pupuk kandang dan beberapa pupuk organik yang itu kita bikin sendiri, tapi bukan saya yang bikin, ada teman-teman komunitas dari pertanian itu yang memang bikin. Oh gitu. Dan berarti kita pakai. Pancar Farm ini diawali
dari komunitas atau Iya, usaha sendiri? dari komunitas. Kebetulan kami kan tergabung dalam komunitas Kata Hati Indonesia, dan di situ kan banyak sekali teman-teman yang memang fokus, ada yang di pertanian, ada yang di pengusaha dan sebagainya. Nah, dari situ kita ngobrol-ngobrol, kemudian ketemulah akhirnya saya menanam di sini. Berarti punya visi misi yang sama ya? Insya Allah begitulah, satu frekuensi. Ya. Oke, satu frekuensi Satu untuk frekuensi. sama-sama hidup sehat dengan menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Iya, betul. Oke, Bu, kira-kira ada pesan nggak ya untuk para UMKM yang ada di rumah? Pesan saya sih tetap harus kreatif dan kita think out of the box ya. Karena hari ini kan eranya digital, jadi segala sesuatu harus kita pinter-pinter dan kita dengan online. Pemasaran dengan online itu lebih Lebih nyaman? bukan lebih nyaman, tapi apalagi masyarakat Jakarta itu kan lebih suka yang simple dan langsung. Bener banget Ya ya. kan, kita tanpa pergi ke pasar, tanpa pergi ke mall, itu udah langsung sampai rumah dengan kualitas yang lebih bagus gitu kan. Mendapatkan sayur yang segar-segar, pasti mereka juga akan lebih puas gitu. Jadi intinya sih sebenarnya kalau Misalnya mau sehat sekarang udah nggak perlu repot. Jadi kita Iya bisa dong. belanja online ya. Iya, Sayur-sayuran ini semuanya dijual online ya, Bu ya? dijual online, nggak ada Oke. yang langsung, nggak ada. Kak Hani, bisa diceritain sedikit nggak dari awalnya panen sampai akhirnya ada di tangan customer? Oh, baik. Pertama, saat panen itu kita lakukan habis subuh ya, pagi buta. Habis sholat subuh itu mereka para petani sudah mulai naik ke bukit, karena kebetulan lahan kita itu ada di sebuah bukit, jadi memang membutuhkan perjuangan yang luar biasa juga untuk bisa sampai ke atas. Bener banget. Nah, mereka subuh-subuh udah panen kangkung, kemudian begitu turun ke bawah itu mereka cuci dulu kangkungnya, sayur-sayurannya dicuci dulu. Nah, setelah itu dibawa pulang untuk dilakukan sortir dulu, baru pengemasan. Packingnya pun juga kita ada standar ya, nggak boleh sembarangan, nggak boleh nggak rapi gitu ya, harus rapi. Kita ikat dulu, setelah kita ikat baru kita kasih plastiknya juga mesti kita bolongin sedikit-sedikit agar Ada tidak udara. lembab, ada udaranya. Kalau untuk packing sayuran yang lainnya kayak semacam brokoli, ada kol, itu dia pakai wrapping. Oh, khusus ya itu ya? Khusus, iya. Kenapa kalau untuk dua produk itu dikhususkan? Tidak hanya dua produk itu sih ya, tergantung dari kebutuhan. Kalau memang misalnya harus di packing dengan wrap ya kita pakai wrap. Yang lainnya juga kita sayur-sayur yang lainnya juga sebelum kita masukin ke dalam kemasan itu semua udah dicuci bersih. Semuanya berarti ada SOP-nya ya? Ada SOP-nya. Dan itu memang setelah di packing lalu habis itu kita langsung didistribusikan ke customer itu? Langsung kita distribusikan ke customer. Kecuali kalau yang kita storekan ke perusahaan startup, mereka kadang mintanya kan sudah dalam bentuk packingan, ada yang belum. Oh gitu, kok itu Ya. khusus untuk Perusahaan startup ya? Ya, Nah. kalau yang kita distribusikan sendiri itu memang juga harus rapi, sayur juga harus fresh. Saya tidak mau kalau misalnya sampai ke tangan customer itu sayurnya udah jelek-jelek, Layu. ya, layu gitu. Yang Kita ada kuning-kuning garansi, gitu ya? Oh, gitu. Kita ada garansi kalau misalnya sampai di tangan customer itu busuk kita ganti. Sayur pun bergaransi loh. Kak Hani, kalau untuk proses pengiriman sayur online ini pakai apa aja tuh kira-kira?
Kalau dulu kita awalnya masih pakai Gojek ya, tetapi untuk sekarang ini kita udah punya kurir sendiri yang khusus mengantar sayuran dari Pancar Farm ini, karena kita butuh kecepatan. Betul. Kalau terlalu banyak di jalan kan, apalagi kayak sayur-sayuran seperti ini kan lebih gampang layu. Betul ya. Ya, jadi kita butuh kecepatan waktu, gimana caranya secepatnya sampai ke customer. Kak Hani, apa harapannya untuk penjualan sayuran online ini? Kalau kami sih berharapnya gimana sayuran online ini bisa berkembang pesat di Jakarta terutama ya, dan customer-customer kami merasa puas dan pastinya akan terus menerus untuk berlangganan di Pancar Farm. Dan saya juga pengen kedepannya area Sentul ini ya, terutama Gunung Pancar ini menjadi area sayur mayur, karena dekat dengan Jakarta hanya 1 jam. Kalau misalnya daerah sini bisa dijadikan sentra sayur mayur dan buah-buahan, itu akan lebih keren banget. Pesan untuk sahabat UMKM yang ada di rumah. Pesan untuk sahabat UMKM di rumah, terus berkarya dan terus kreatif. Apalagi di masa pandemi ini akan lebih banyak peluang, karena di dalam kesusahan itu pasti akan ada jalan kemudahan. Nah, di situ banyak peluang-peluang yang akan muncul. Saatnya hari ini untuk bergerak dan jangan sampai tidak melakukan apapun. Oke, Ya. Kak Hani terima kasih atas waktunya. Nanti sampai ketemu lagi. Demikian obrolan kita bersama Kak Hani tentang sayuran dan buah-buahan online. Sampai ketemu lagi di video e-learning Kementerian Koperasi dan UKM selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.